Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Malam ini kembali kita melanjutkan kajian dengan membedah buku atau membaca buku Halal Haram Bisnis Online. Dan insya Allah kita akan membahas seputar masalah AdSense, AdMob, dan aneka bentuk model periklanan yang ada di dunia online ya. Pertama, tadi disampaikan dalam pertanyaan, sebenarnya kalau batasan bisnis jasa itu sendiri bagaimana? Kita tahu bahwasanya bisnis jasa itu boleh. Dan ada banyak dalil yang menunjukkan bahwa jual beli jasa diperbolehkan. Di antara dalil yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah dalil tentang adanya akad istirdah. Akad istirdah itu akad jasa menyusui. Jasa menyusui itu bukan jual beli ASI ya. Karena kalau jual beli ASI dalam Islam hukumnya dilarang. Makanya jasa menyusui ukurannya bukan berdasarkan volume ASI yang dikonsumsi oleh bayi, tapi ukurannya berdasarkan waktu berapa lama bayi ini diasuh dan disusui oleh ibu yang memberikan ASI kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang akad istirdah di surat Al-Baqarah, wa in tastardi'u auladakum, dan kalau kalian mau melakukan akad istirdah terhadap anak-anak kalian. Dan budaya istirdah itu termasuk di antara budaya orang Arab. Mungkin tidak ada di masyarakat kita. Di sana mereka punya kebiasaan anak kecil yang baru lahir maka nanti akan dititipkan kepada ibu yang tinggal di pelosok. Tujuannya biar ini bayi dapat lingkungan yang lebih segar suasananya. Mungkin jauh dari hiruk pikuk masyarakat, jauh dari debu. Polusinya kan bukan polusi asap ya, tapi polusi debu. Nah, kalau tinggalnya di daerah yang ramai penduduk seperti kota Mekah, yang dari dulu memang sudah ramai penduduk. Karena kota ini menjadi tujuan banyak orang, sebab orang jahiliyah sendiri pun dulu ketika sebelum Islam, mereka juga melakukan ibadah haji dan umrah di Ka'bah. Maka masyarakat Mekah mereka menaruh anaknya di pelosok-pelosok. Nah, pelosok itu mungkin sekitar daerah pegunungan yang lebih dingin cuacanya dan seterusnya. Dari situlah ada akad istirdah. Kemudian dalil yang lain adalah adanya akad istijar. Contohnya yang pernah jadi karyawan itu Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Pada waktu Nabi Musa alaihissalam, beliau datang ke rumah calon mertuanya. Salah satu di antara anak gadis Syekhul Madian, orang tua di daerah Madian itu, kemudian menawarkan kepada bapaknya, ya abatistajirhu inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Wahai ayahku, istajirhu, jadikan dia sebagai ajir, sebagai karyawan Anda. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin, karena sesungguhnya orang terbaik yang Anda tunjuk sebagai seorang karyawan adalah yang kuat lagi amanah. Oleh karena itu mereka dalam hal ini Nabi Musa alaihissalam dipekerjakan oleh calon mertuanya dan kemudian selanjutnya jadi menantunya. Kemudian akad ijarah yang lain juga kita bisa jumpai di zaman Nabi SAW, di mana Rasulullah SAW ketika hijrah, beliau menyewa seorang khirit, ahli dalam menunjukkan jalan, yang itu jarang dilewati orang. Namanya siapa? Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid ini dibayar untuk menunjukkan ke arah mana jalan yang aman menuju Madinah. Karena ketika beliau hijrah itu dikejar-kejar oleh orang-orang musyrikin Quraisy, dan bahkan mereka punya sayembara, siapa yang berhasil membawa Muhammad hidup atau mati akan diberi 100 ekor onta. Baik, itu beberapa contoh bagaimana akad ijarah yang ada dalam dalil. Selanjutnya, batasan sederhana mengenai akad ijarah. Saya bingung, kursi saya menghadap ke sini tapi jamaahnya ada di sini. Atau Anda pindah ke sini mungkin? Perlu nggak? Atau lebih maju di sini ya? Mungkin maju sekitar sini. Maju lagi Pak. Maju. Yang di depan insya Allah nanti dapat snack ya. Ada snack nggak? Ada. Di belakang juga dapat ya. Baik. Mengenai aturan akad ijarah. Kayak gimana aturan akad ijarah? Secara umum
kita perlu melihat dulu objek akad ijarah itu apa? Jasa. Dan kaidahnya bahwasanya dalam setiap transaksi apapun, objek akad itu kan harus halal. Sehingga akad ijarah itu berlaku apabila objeknya halal manfaat. Sehingga jasanya adalah jasa yang halal. Ini bagian yang paling prinsip. Nah, kriteria halal itu ada dua. Pertama, objeknya ini zatnya halal. Misalnya jasa jasa mengajar, jasa apa lagi? Jasa merawat, jasa masak, jasa dan aneka jasa yang lainnya, jasa keamanan, jasa kebersihan, itu semuanya jasa yang mubah. Sehingga kalau objeknya jasa mubah, maka kita sudah diperbolehkan dari sisi kehalalan jasa. Yang kedua, tidak boleh ada unsur tolong-menolong dalam maksiat. Kita dalam bertransaksi apapun tidak boleh ada unsur ini, walaupun zatnya halal. Misalnya, pisau itu halal atau haram? Halal. Tapi kalau ada orang yang beli pisau dengan tujuan untuk membunuh orang, boleh nggak dilayani? Tidak boleh. Kita tidak boleh memberikan pisau itu kepada dia, karena dia mau menggunakan pisau ini untuk berbuat maksiat. Sehingga ada unsur ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan yang itu dilarang oleh Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian melakukan ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Baik. Dua ini kata kunci yang paling mendasar berkaitan dengan masalah batasan halal haram bisnis iklan jasa ya. Pertama adalah jasa yang diberikan adalah jasa yang mubah. Yang kedua, tidak ada unsur tolong-menolong dalam tindakan maksiat dan tindakan durhaka kepada Allah. Sepanjang dua ini dipenuhi, insya Allah akad jasa itu halal untuk diberikan. Ada akad jasa yang bentuknya ijarah dan ada akad jasa yang bentuknya ju'alah. Bedanya di mana? Dua-duanya memang sama-sama akad jasa. Jadi objeknya adalah jasa. Bedanya adalah untuk akad ijarah itu ada kesepakatan dua belah pihak. Ada kesepakatan dua belah pihak. Sehingga antara A dan B, antara pemberi kerja dan pelaksana kerja, dua-duanya sepakat. Itu akad ijarah. Kalau akad ju'alah itu sifatnya searah. Siapa yang berhasil, saya bayar. Sehingga kalau saya membuat pengumuman seperti ini, semua jamaah yang ada di Masjid Al-Muqtasidin, Fakultas Ekonomi UII, maka Anda siapapun yang ada di sini yang berhasil menemukan kucing saya akan mendapatkan imbalan senilai 1 juta. Kucing saya hilang misalnya. Lalu saya cuma menyampaikan seperti ini, kemudian Anda kerja ini kan tidak ada ikatan sama sekali dengan saya. Tidak ada kesepakatan apapun, tidak ada ikatan apapun. Pokoknya mendengar itu. Ketemulah, ya, misalnya Pak Ijo berhasil menemukan kucing saya. Maka Pak Ijo kemudian menyerahkan kucing itu ke saya kasih imbalan 1 juta. Ini akad ju'alah. Maka dalam akad ju'alah tidak ada MOU. Adanya siapa yang berhasil dikasih. Tapi kalau akad ijarah itu ada kesepakatan dua belah pihak. Sehingga saat akad ijarah, saya menawarkan sebuah pekerjaan, lalu Anda menerima, kemudian kesepakatan, nanti Anda akan mendapatkan gaji. Itulah akad ijarah. Baik. Kemudian akad ijarah terkadang terikat dengan waktu. Kalau akad ju'alah tidak ada yang terikat dengan waktu. Misalnya kerja dari mulai jam 8 sampai jam 5. Sabtu Ahad libur, tambah Senin juga libur, Selasa juga mau libur doang. Sudah? Saat Anda saya kasih tugas atau saya beli waktunya, mulai dari jam 8 sampai jam 5, hari ini libur dan seterusnya, maka yang Anda lakukan hakikatnya adalah akad ijarah. Nah, dalam akad ijarah, di situ waktunya dibatasi. Kalau jualah, siapa yang berhasil menemukan ini maka dia dapat ini. Nah, itu kan kerjanya bebas. Dia mau nyari siang, mau nyari malam, terserah. Yang penting pokoknya ketika berhasil dah. Itu kurang lebih perbedaan yang mendasar antara akad ju'alah dan dulu kita sudah pernah bahas lazim dan muta'addi. Akad lazim dan jaiz bukan? Sudah ya? Masih ingat gak lazim? Lupa ya? Tidak apa-apa ya. Kalau akad jaiz, lupa juga ya. Mau tanya ke yang lain gak? Ada, karena beliau lupa, kasihan ya. Apa itu akad lazim dan akad jaiz? Coba tanyakan ke siswa Fakultas Ekonomi. Amir, dibahas gak? Di Fakultas Ekonomi. Akad jaiz, akad lazim. Tidak ada ya? Belum pernah dengar. Akad lazim itu akad yang mengikat kedua belah pihak. Kalau akad jaiz sebaliknya,
tidak mengikat kedua belah pihak. Berarti dengan definisi sederhana tadi, akad lazim dan akad jaiz, menurut Anda ijarah ataukah ju'alah? Ijarah ataukah ju'alah yang merupakan akad lazim ataukah akad jaiz? Ijarah itu akad lazim atau jaiz? Lazim. Ijarah akad lazim. Kalau ju'alah jaiz. Sehingga ju'alah tadi kan tidak ada ikatan ya. Sampean kerja silakan, nggak kerja silakan. Pokoknya yang penting dapat, nanti dikasih imbalan. Baik, selanjutnya. Mengikat dengan menjelaskan Adanya teknologi itu terkadang mewarnai dunia fikih ya. Jadi pembahasan buku halal haram bis online itu dominan dikuasai oleh Google itu. Karena memang interaksi kita dalam dunia online dominan dikendalikan oleh dua ini, oleh yang satu ini yaitu Google dan beberapa medsos yang lain tapi tidak. Baik. Selanjutnya tentang AdSense sendiri. Kita tidak hanya membatasi AdSense ya, termasuk kalau Facebook itu punya apa? Yang iklan Facebook, Facebook Ads. Jadi ada AdSense, ada Facebook Ads. Takyif fikihnya bagaimana? Takyif fikihnya ya akad ijazah, akad ijarah, sehingga pada prinsipnya Google AdSense, AdMob, Facebook Ads, kalau Instagram namanya ada Instagram Ads. Ada Instagram Ads dan seterusnya. Pada prinsipnya akadnya adalah akad jasa. Nah, karena prinsipnya adalah akad jasa, maka kembali kepada dua prinsip tadi. Pertama, materinya harus materi yang mubah, tidak ada pelanggaran syar'i. Yang kedua, tidak ada tolong-menolong dalam maksiat. Akad jasa. Takyif fikih kan pendekatan fikih. Ini AdSense kira-kira yang cocok disebut apa dalam istilah fikih? Nah, lebih tepatnya adalah akad ijarah. Atau bisa juga akad ju'alah, objek jasanya. Nah, kalau objek jasanya mubah dan tidak ada unsur tolong-menolong dalam maksiat, insya Allah penghasilan yang didapatkan halal. Bisa pakai ini? Itu kan dashboardnya itu bisa kelihatan iklan apa aja yang mau ditampilin. Di situ kan saya biasanya milih kalau ada iklan yang tidak non syariah, itu dari status revenue-nya jadinya. Baik. Jadi beliau bertanya ketika iklan itu sudah difilter ya, bagaimana penghasilannya, pendapatannya, revenue yang didapatkan bagaimana. Berarti ini kita sudah langsung menjurus saja ya. Jurus apa ini? Kita fokus pada masalah hukum pendapatannya. Kita ketika menawarkan akad jasa atau melakukan akad jasa, selama pelanggaran yang tadi kita sebutkan, tidak ada unsur haram dan tidak ada kerjasama dalam maksiat, maka pada asalnya penghasilan jasa hukumnya mubah, halal. Oleh karena itu dalam hal ini, apabila Anda bisa memastikan bahwa iklan yang Anda lakukan tidak ada unsur haram, yang kedua tidak ada tolong-menolong dalam maksiat, maka insya Allah pendapatan yang Anda dapatkan adalah mubah. Insya Allah pendapatan yang Anda dapatkan adalah mubah. Tapi kalau salah satu ini tidak bisa terpenuhi, maka ya mungkin akan sulit untuk bisa kita katakan seperti itu. Nah, sekarang ada masalah ya. Kita sebagai pemilik akun, baik akun YouTube maupun akun, kalau AdMob itu di mana? Di mobile atau akun layanan di mobile. Dan kita mau monetisasi. Saat kita mau monetize itu, berarti kan ada klausul yang harus disepakati. Dan Anda sudah berusaha untuk memfilter, filter 1, 2 sampai sekian filter. Mulai dari kategorisasi iklannya mau apa, mau fashion, ataukah mau sport, mau apa lagi, mau otomotif atau apa, ada banyak pilihan. Dah, Anda pilih yang kira-kira peluangnya kecil terjadinya maksiat. Contohnya apa biasanya? Otomotif, atau manufaktur, makanan, atau beverage, food and beverage, dan seterusnya. Dan ketika Anda pilih-pilih seperti itu, maka peluang terjadinya pelanggaran lebih kecil. Lalu meskipun demikian kadang tetap bocor. Apalagi ketika iklan itu dipasang oleh Google, ternyata mengikuti algoritma sesuai dengan kebiasaan orang yang menggunakan HP, kebiasaan pengguna HP. Maka kita mungkin sudah melakukan filter dengan ketat, tapi pengguna HP-nya dia tidak memfilter penggunaan HP. Akhirnya iklan yang muncul ya iklan yang sejenis dengan itu. Saat yang muncul adalah iklan yang sejenis dengan itu, jadinya gimana? Jadinya yang di sana dengan yang di sini tampilan iklannya beda. Tergantung
suasana HP-nya. Kalau HP-nya HP yang dingin, yang satunya HP panas, maka nanti iklannya beda. Yang satu iklan es krim, yang satu iklan makanan anget-anget misalnya ya, dan seterusnya. Nah, kita jadinya kesulitan untuk ngontrol. Ini iklannya bisa nggak sih dibuat tidak pernah nongol yang bermasalah? Dan ternyata nggak bisa. Karena algoritma pengguna itu kan di luar kendali kita. Sehingga kita sudah membuat filter bagus, tapi pengguna kita kadang kan ngawur dia. Dia punya algoritma yang atau kebiasaan yang nggak bagus, akhirnya muncul iklan seperti itu. Makanya filter yang kita berikan terkadang masih tidak maksimal karena ada peluang demikian. Baik, wa'ala kullin, intinya adalah kalau sekiranya tidak bisa dipastikan bahwa iklan yang ditayangkan itu adalah iklan yang baik-baik saja, maka mungkin minimal ya, hasil dari dana minimal ini syubhat. Karena dalam masalah iklan yang namanya penampakan yang nggak benar dengan penampakan yang benar lebih banyak mana? Yang nggak benar. Aneka aurat, kemudian aneka penampilan-penampilan yang lainnya dan seterusnya. Itu rata-rata isi wallahu a'lam. Ya, kita kalau sudah sepakat bahwasanya itu syubhat, maka kalau bisa jangan dijadikan sebagai sumber pendapatan. Tapi kalaupun misalnya tidak memungkinkan untuk dihindari, Pak, monetisasi ini tetap akan selalu ada. Saya sudah berusaha untuk menghindar, tapi tetap ada. Terus gimana? Nah, ketika nggak bisa dihindari, penghasilan yang Anda dapatkan, kami sarankan jangan dimiliki pribadi. Tapi gunakan fasilitas umum, berikan ke fakir miskin dan seterusnya. Wallahu a'lam. Nah, kita sendiri sudah punya metode ya. Kalau di ANB channel, itu kan kita buka ANB Ads. Nah, ANB Ads itu ada orang mau pasang iklan. Kalau seperti ini, insya Allah aman. Dan itu hanya khusus di IG, akun IG, Instagram. Apabila ada orang misalnya tertarik, saya mau iklan, bayar sekian, maka nanti kita tampilkan di beberapa video, kemudian janjikan minimal views sekian. Misalnya kok tidak mencapai target tayang sekian, misalnya targetnya 2000 views, oke. Video 1 baru dapat 500, video 2 dapat 700, kurang ini. Maka meskipun perjanjiannya 2 video, kita tambahkan video 3 agar bisa sampai 2000 sesuai kesepakatan. Kurang lebih seperti itu yang bisa dilakukan pertama. Jadi kita buat iklan sendiri dan kita batasi sesuai dengan jenis iklan yang mubah. Yang kedua, iklan yang dikendalikan oleh pemilik medsos, Facebook atau YouTube atau Google dan seterusnya. Untuk iklan yang dikendalikan oleh pemilik medsos, ini saya dikasih oleh salah satu kawan ya, tentang aturan monetisasi, right to monetize. Di salah satu agreement yang ada di situ adalah bahwa kita setuju dengan kita menggunakan YouTube. Di antara agreementnya adalah apabila kita setuju saat menggunakan YouTube, di situ ada poin kita memberikan hak bagi YouTube untuk memonetisasi konten, termasuk menampilkan. Sehingga di situ ada klausul, apabila kamu naruh video kamu di tempat kami, maka berarti kamu telah setuju dan mengizinkan kami untuk menampilkan iklan di video kamu. Itu klausulnya. Artinya, kita mau setuju monetize dan tidak setuju monetize, tetap akan tampil. Kalau dulu kan enggak ya. Video ini apakah mau dimonetize? Iya, baru ada iklan. Apakah video ini tidak dimonetize? Tidak. Akhirnya nggak muncul iklan. Nah, video yang tidak dimonetize di YouTube oleh pemilik akunnya, itu kan jadi bebannya YouTube. Kenapa? Jutaan video dalam waktu sehari. Lalu numpuk di mana? Di server YouTube. Anda bisa bayangkan ya, ibarat orang nitip barang, terus kita sediakan gudang. Baik, silakan sediakan gudang. Silakan mau titip apapun. Nah, YouTube menyediakan gudang konten itu kan gratis. Ketika konten gudang itu disediakan gratis, kok dia si YouTube ini tidak mendapatkan apapun, maka konten kita ya tidak ditampilkan di luar. Jadinya gimana Pak? Saat tidak ditampilkan di luar, pada proses pencarian dia nggak nongol. Itu dulu sebelum ada kebijakan baru. Nah, kebijakan baru ini mulai Juni 2021. Sehingga kalau dulu, apakah Anda mau monetize? Tidak, ya udah nggak ada iklan. Orang nonton nggak ada. Sekarang nggak ada ketentuan itu lagi.
Anda mau naruh video Anda di YouTube, oke. Baik, di sini ada klausul, apabila Anda setuju menaruh video Anda di YouTube, berarti Anda setuju kami masang iklan di video Anda. Maka mau setuju maupun tidak setuju iklan itu Lalu muncul pertanyaan, terus duitnya gimana itu Pak? Duitnya gimana? Ya, duitnya apakah halal atau haram? Tadi minimal syubhat. Karena kita sendiri tidak bisa menjamin dan memfilter kalau iklannya bebas dari yang bermasalah tadi. Apalagi iklan mengikuti algoritma kebiasaan siapa? Pengguna. Sehingga di posisi ini saat kita berusaha untuk memfilter tetap saja bocor. Maka wallahu alam minimal. Sehingga kami sarankan kalaupun di video Anda dimonetize, tolong nilainya jangan dimanfaatkan untuk pribadi. Baik. Dan yang paling erat dengan bisnis MLM-nya atau afiliasinya? Kayaknya beda ya. serupa Ustaz untuk Ya modelnya memang mewakilkan, berjenjang, kemudian ada pemasaran bertingkat, itu memang. Tapi afiliasi mungkin tidak serumit MLM. Tayyib. Afiliasi biasanya dipakai dalam dunia online, meskipun tidak salah ketika digunakan dalam dunia offline. Karena dengan dunia online itu paling gampang ya untuk orang bisa berbagi informasi. Sehingga si A ketika jualan barang, lalu B tertarik untuk menjualkan. Maka dia menawarkan diri untuk berafiliasi dengan si A. Kemudian B mengiklankan produknya A. Jika laku dibayar, kalau nggak laku nanti produknya dikembalikan. Boleh nggak seperti ini? Insya Allah tidak masalah. Tapi ketentuannya tidak boleh berbayar. Ketentuannya tidak boleh berbayar. Sehingga nggak boleh misalnya B mensyaratkan, wahai A, kamu kalau mau memasarkan produk saya, kamu harus bayar sekian. Kalau bayar seperti ini jadinya ngoror. Kalau bayar jadinya apa? Ngoror. Baik. Tapi kalau nggak bayar, hukum asalnya mubah. Sehingga kalau saya dikasih link, tolong dong kamu share link ini. Dan nanti kalau ada banyak orang yang ngeklik link itu di tempatmu, kamu akan dapat bayaran sekian. Insya Allah sah-sah saja seperti ini. Dan ini masuk kategori akad jual. jadi sama seperti CPA Ustaz ya, cost per acquisition atau sama, itu juga akad jasa online. Ada CCP, ada CPA. Intinya adalah apabila Anda berhasil menarik orang untuk beli atau untuk mengenal produk kami, maka saya kasih bayaran sekian. Itu akadnya jualah dan ini diperbolehkan. Dan untuk akhir-akhir ini ada yang baru Ustaz, Shopee, mungkin kita sebutnya Shopee Affiliate Ustaz. Konsepnya mungkin sama kayak yang kalau Ustaz sebutkan tadi. Selama gratis nggak apa-apa. Kalau selama gratis tidak apa-apa Ustaz ya, kecuali Tapi ada kalau dia minta bayar, kamu minta bayar. Saya minta bayar sekian, nanti saya kasih link referral. Jika nanti ada orang yang ngeklik link referral ini, kamu dapat sekian persen. Nah itu tidak boleh. Jadinya horor besar atau bahkan judi. mungkin ada pertanyaan dari jamaah terkait bisnis afiliasi. Kalau tidak ada, mungkin ada yang dari penanya online Ustaz. Jadi intinya afiliasi ada dua ya. Kalau berbayar nggak boleh, kalau gratis silakan. Nah gratis di sini juga perlu diperhatikan. Kadang gratis syaratnya belanja. Kalau gratis syarat belanja, Bapak mau afiliasi produk saya, syaratnya belanja dulu. Belanjanya itu dibuat bengkak nilainya. Saya belanja dulu minimal 500.000. Ya, nanti Bapak akan kami kasih link referral. Kalau belanja dulu seperti ini, berarti yang terjadi adalah bahwa ketika dia minta belanja dulu, ada kemungkinan afiliator itu bayar melalui transaksi jual beli tadi, sehingga dia diminta belanja dulu. Nah di posisi itu terkadang penjual sudah ngambil margin cukup besar. Normalnya cuma 25.000, tapi dijual 150.000. Selisihnya jauh sekali. Nah yang kayak gini tidak boleh. Termasuk misalnya afiliasi yang mensyaratkan untuk bayar. Dulu itu kan ada afiliasi e-book online. Harganya berapa? 200.000. Siapa yang beli e-book online 200.000, maka dia akan dibeli link referral. Pasang di webnya, dan nanti ketika ada yang beli 100.000 untuk owner, 100.000 untuk yang membawa link referral. Terus sempat viral itu jadi banyak sekali. Akhirnya si pemilik bisnis afiliasi ini kaya mendadak. Ternyata e-booknya
itu Ramutu. Cuman kopas Google dijadikan e-book yang isinya judulnya bombastis tapi isinya Ramutu. Akhirnya banyak pembeli e-book itu ngapain baca kayak gini, ya dipakai. Padahal dulu sempat viral. Sehingga yang kaya ada yang pertama, yang lainnya dukanya besar. Akhirnya mereka yang sudah bayar 200.000 dapat link referral, nggak dapat pasar sama sekali karena sudah habis di atas. Berarti sama dengan namanya skema Ponzi Ustaz ya, kalau misalnya seperti Ustaz. Kalau Ponzi kan atasnya dapat, kalau ini enggak, cuma orang pusatnya aja yang dapat. 200.000 bagi 2, 100 kamu, yang 100 saya. Model afiliasi dulu. Berarti kalau masalah bisnis afiliasi selama tidak berbayar di awal itu aman Ustaz ya, insyaallah Ustaz. Selama tidak berbayar gratis atau di sana ada apa misalnya hubungan kekerabatan, tolong dong disinggung, jadi ajak. Baik, ini ada link referral, kamu jualkan, kamu pasarkan. Wallahualam. Oke, baik, mungkin kita dengarkan kumandang azan dulu Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin bisa kita lanjutkan. Mungkin langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Yang pertama ada pertanyaan dari teman-teman online Ustaz. Van Ustaz izin bertanya, saya sebagai produsen, bagaimana hukumnya menerima komisi dari hasil penjualan afiliator Shopee yang dia menawarkan produk kami dengan cara yang tidak sesuai syariat, misalnya ditambah dengan musik. Syukran Ustaz. Jadi afiliator memasarkan produk dia tapi dengan cara yang tidak syar'i. Mungkin ditambah musik Ustaz di dalam pengiklannya Ustaz. Beliau sebagai produsen. Berarti untuk selanjutnya setelah tahu itu langsung di-cut. Besok lagi kalau caramu kayak gini kami tidak izinkan untuk menjualkan barang kami. Kan bisa milih kan? Afiliator ini recommended, ini tidak rekomendasikan dan seterusnya. Baik. Adapun yang sudah berlalu, insya Allah pendapat yang Anda dapatkan halal karena Anda kan jualan barang ya. Anda jualan barang sehingga Anda berhak untuk dapat bayaran ketika barang itu laku. Nah, masalah orang lain bagaimana cara dia memasarkan, Anda tidak bertanggung jawab terhadap itu. Tapi kalau ngerti, ini nanti cara masarnya kayak gini, nah itu Anda harus kasih batasan. Kamu kalau mau jadi afiliator saya, syaratnya ini. Udah kasihkan aja. Tidak boleh ada penampakan, ya. Tidak boleh ada penampilan aurat, tidak boleh ada ini, tidak boleh ada ini, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kita mengetahui ada pelanggaran, kita hindari aja Ustaz ya? Ya kalau tahu ada pelanggaran langsung di-cut. Baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya Ustaz, izin bertanya terkait dengan tidak bisanya kita memfilter sempurna ads yang muncul sehingga pendapatannya menjadi syubhat. Apakah kita bisa menggunakannya sebagian, misal 25% dengan niat mengambil yang halal, sementara sisanya digunakan untuk keperluan yang lain, sebagaimana tadi disebutkan oleh Ustaz? Syubhat itu Nabi SAW minta untuk dihindari. Faman ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjauhi syubhat, maka hakikatnya dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Maka seharusnya syubhat itu dihindari, bukan dipetani. Kalau dipetani kan berarti dipilih-pilih. Dan kalau petani seperti ini, peluang gagalnya besar. Makanya saya hanya berani ngomong yang ideal ya. Kalau misalnya di belakang Anda melanggar, itu urusan pribadi. Tapi yang benar gimana ya? Seharusnya dihindari, bukan dipakai bagian ambil 25% dan seterusnya. Anda bisa beralih kepada cara beriklan yang halal seperti yang kita lakukan tadi. Orang menawarkan diri, saya mau iklan produk saya, produknya bagus, halal, silakan diiklankan. Nanti kita berhadapan nilai tertentu. Jadi walaupun 10%, 1% pun sebaiknya dihindari. Jadi Anda kasihkan ke fakir miskin. Baik Ustaz, selanjutnya izin bertanya, saya menjalankan afiliat Amazon.com, kami memasarkan produk umum seperti peralatan dapur, tapi ternyata ketika pesan peralatan dapur, si konsumen juga membeli barang haram, yaitu minuman keras. Apakah status penghasilan kami ini halal atau haram? Apakah boleh memisahkan penghasilan yang halal dan haram di komisi yang kami dapat? Dalam kasus ini ada laporan berapa komisi yang didapat dari barang dapur dan berapa komisi dari barang haram tadi. Jazakallah khairan. Sebelum paham, kerjanya apa ini? Dia sebagai afiliatornya Ustaz. Afiliator. Tapi produsennya dia menjual alat dapur berbarengan juga dengan minuman keras Ustaz. Nah, kok bisa beli minuman? Dia kan jualan alat dapur. Dia sebagai afiliatornya Ustaz. Jadi yang produsennya dia selain jual peralatan dapur dan juga menjual peralatan minuman keras Ustaz. Oh gitu. Jadi afiliator ini hanya memberi info, kamu kalau mau beli pisau seperti ini
maka belilah di sini. Afwan Ustaz, konsumen yang bersangkutan yang menekan link si afiliatornya Ustaz. Klik link afiliator, terus Di saat berbarengan dia juga membeli minuman keras Ustaz. di mana? Mungkin di Amazon itu Ustaz, di Amazon tadi Ustaz. Jadi linknya ini link Amazon. Iya Ustaz. Sehingga dia menuju ke link Amazon itu untuk beli barang tadi. Di saat yang sama dia beli minuman keras. Iya Ustaz. Kita nggak berurusan. Jadi tidak masalah Ustaz. Walaupun dia konsumen ini berbarengan dengan mengklik link itu, link yang kita berikan, tapi di sisi lain juga dia mungkin check out barang lain seperti minuman keras, tidak ada masalah. Yaitu kita nggak bisa kendalikan kan, bukan kita dalam mengendalikan. Berarti komisi yang didapat insya Allah halal. Insya Allah halal. Mungkin dari jamaah yang di tempat ingin bertanya, ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Ustaz. Iklan di YouTube itu kita ada akun yang itu memakai akun dari Tiongkok. Iya, maksudnya bukan akun yang dibuat pakai orang Indonesia. Kan kita bikin Facebook ada data diri, Ustaz. Nah, ketika kita pakai data diri Indonesia itu otomatis kena pajak 11%. Mau kita untung atau rugi, katakanlah kita iklan 10 juta, udah pasti kena 1.100.000 kepotong langsung dari pembayaran iklan. Ketika karena ada yang jual di teman-teman e-commerce itu akun yang tidak terkena pajak, Ustaz. Iya, Ustaz, untuk iklan. Kalau unjuan kalau pas iklannya nggak ada, Ustaz. Kita tidak pakai akun resmi Indonesia, tapi pakai akun emang yang dibuat oleh orang-orang Tiongkok, Ustaz. Yang dipermasalahkan bagian apakah itu masuk kategori penipuan? Anda mungkin bisa mengukur ya. Kita menggunakan akun itu tapi pinjam akun orang lain terus kita bayar ke dia. Apakah itu kategori penipuan kan? Mungkin untuk menghindari pajaknya Ustaz. Nah ya, kalau itu bukan menghindari penipuan nggak masalah. Oh nggak termasuk, ini tidak penipuan, insya Allah tidak masalah. Jadi kata kuncinya apakah itu menghindari penipuan atau tidak? Selanjutnya Ustaz, mungkin pertanyaan terakhir Ustaz dari teman-teman online Ustaz. Bagaimana hukumnya menggunakan diskon yang ditawarkan oleh mungkin ini dari pertemuan sebelumnya Ustaz. Pertemuan sebelumnya. Jadi pertanyaannya, bagaimana hukumnya menggunakan diskon yang ditawarkan oleh sebuah aplikasi, tapi pembayaran yang disediakan hanya dengan menggunakan dompet virtual atau transfer bank. Nominal diskon yang didapatkan dari kedua metode pembayaran tersebut sama. Jadi kondisinya download aplikasi A dan akan mendapatkan diskon sekian persen. Begitu Ustaz. Insya Allah tidak apa-apa. Aman Ustaz. Ya mungkin dia namanya pemasaran kan kadang bakar-bakar uang dulu ya. Tujuan menarik perhatian banyak orang. Insya Allah aman. Jadi tidak masalah saja. Insya Allah. Mungkin bagi karena diskonnya itu bukan disebabkan tabungannya, bukan disebabkan saldonya, tapi disebabkan karena dia install aplikasi itu. Insya Allah aman. Bagi penanya mungkin bisa terjawab apa yang telah Ustaz sampaikan. Baik, tadi adalah pertanyaan terakhir. Mungkin kita cukupkan talkshow kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Ustaz atas materi yang telah disampaikan dan juga jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan. Semoga Allah membalas Ustaz dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Dan apa yang telah Ustaz sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, kita berikan kesempatan kepada Ustaz untuk menutup talkshow kita pada malam hari ini. Baik, kita masih banyak sekali cari uang di dunia online ya. Dua yang kita bahas, punya iklan, link referral atau bisnis afiliasi. Dan insya Allah nanti kita akan lengkapi dengan membaca beberapa yang lain. Ada jual beli domain, kemudian ada apalagi forex. Forex juga ada. Kalau CPA, BPA kayaknya tidak kita bahas. Masih banyak Ustaz. Baik, semoga Allah berikan kita kesabaran untuk bertahan dalam menyelesaikan buku ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.